Oke guys, ini adalah tampilan dari survei evaluasi 1 program Kartu Prakerja. Jadi survei ini akan muncul setelah insentif pertama kalian sudah berhasil dicairkan dan status insentif pertama kalian di dashboard sudah berhasil. Jadi jika sudah berhasil, otomatis survei ini akan muncul ketika kalian login ke dashboard kalian. Jadi jika di dashboard kalian muncul survei ini, kalian jangan lewati ya guys. Kalian bisa isi karena nantinya kalian akan mendapatkan insentif sebesar 50.000. Jadi sayang sekali jika kalian tidak mengambil ataupun mengisi survei ini. Dan di sini guys, penjelasan tentang survei ini sudah sangat jelas sekali, dan di sini juga ada lembar persetujuan. Karena saya sudah membaca, jadi saya tinggal skip saja ya. Jadi saya klik ya untuk lembar persetujuan dan klik lanjutkan. Kemudian di sini ada untuk pertanyaan pertama, apakah Anda penyandang disabilitas? Oke, saya jawab tidak. Klik selanjutnya. Pertanyaan berikutnya, selama bulan Februari 2020, apakah Anda bekerja atau menjalankan kegiatan usaha? Oke, jawabannya tidak. Kemudian, sudah berapa lama Anda menganggur sebelum Februari 2020? Jadi, kurang dari 1 tahun. Jadi, kalian isi survei ini sesuai dengan data kalian ya guys. Kemudian, klik selanjutnya. Kemudian, kalian pilih bulan apa sekarang. Jadi karena kemarin saya mengisinya bulan September, jadi saya pilih September guys. Kemudian karena saya bekerja pada bulan Juni, jadi saya langsung skip saja ke bawah. Saya isi apakah Anda bekerja pada bulan Juni ya. Kemudian di sini ada pertanyaan selanjutnya, apa status pekerjaan utama Anda pada bulan Juni? Saya isi buruh ataupun karyawan pegawai di sebuah perusahaan. Dan nomor 12 juga, apakah Anda bekerja pada bulan Juli? Ya, saya bekerja pada bulan Juli. Kemudian di sini, apa status pekerjaan utama Anda pada bulan Juli? Sama, buruh karyawan pegawai di sebuah perusahaan. Sebenarnya bukan di perusahaan guys, cuma di kampus saja. Kemudian saya naik lagi ke atas, saya scroll lagi ke atas untuk mengisi pertanyaan yang kelima. Apakah Anda bekerja pada bulan Januari? Sampai seterusnya. Karena saya tidak bekerja, jadi saya tinggal klik tidak saja. Kemudian kita scroll saja ke bawah. Kemudian untuk nomor 14 kita isi tidak juga. Kemudian kita klik selanjutnya. Pertanyaan ke-15 saya pilih tidak. Kemudian untuk pertanyaan ke-16, apa alasan utama Anda tidak bekerja atau mempersiapkan usaha saat ini? Jadi saya pilih yang habis masa kerja ataupun kontrak. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Saat ini apakah Anda aktif mencari pekerjaan? Oke, kita jawab ya. Kemudian aktif mempersiapkan usaha ya. Pertanyaan berikutnya, upaya apa yang Anda lakukan dalam mencari pekerjaan saat ini? A. Mencari pekerjaan berdasarkan iklan di media cetak, elektronik atau daring ya. B. Mengiklankan diri di media cetak ataupun elektronik ataupun daring ya. Pertanyaan berikutnya, menghubungi secara elektronik ataupun daring perusahaan ataupun kantor ya. Menghubungi orang terdekat ya. Mengumpulkan modal ataupun perlengkapan ya. Mencari lokasi usaha tidak. Kemudian kita klik selanjutnya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, sebelum Februari 2020 apakah Anda pernah mengikuti pelatihan, kursus ataupun training? Tidak. Sebelum Februari 2020 apakah Anda pernah mengikuti pelatihan daring bersertifikat? Tidak juga. Kemudian sebelum Februari 2020 apakah Anda pernah mengikuti pelatihan offline tatap muka bersertifikat? Tidak. Apa metode penyampaian pelatihan tutorial membuka usaha krimbat rumahan yang Anda selesaikan melalui program Kartu Prakerja? Oke, jawabnya video dengan live session. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dari beberapa aspek berikut, mana yang Anda rasakan setelah menyelesaikan pelatihan? Yang pertama, pelatihan mengajarkan skill baru yang tidak saya miliki sebelumnya. Ya. Kemudian pelatihan memberikan sertifikat atas keahlian atau skill yang sudah saya peroleh sebelumnya. Ya. Selanjutnya, pelatihan mengajarkan saya untuk mempunyai cara ataupun strategi baru untuk bekerja ataupun berwirausaha. Ya. Kemudian pelatihan memberikan saya kepercayaan diri untuk melamar pekerjaan yang baru. Oke ya juga. Kemudian pelatihan meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan pekerjaan. Ya. Selanjutnya, pelatihan melatih keterampilan terkini. Ya juga. Kemudian untuk pertanyaan 24, menurut saya pelatihan tutorial membuka usaha krimbat rumahan akan lebih efektif jika dilakukan hibrid, campuran berarti ya guys. Oke, sangat setuju. Kemudian pertanyaan selanjutnya, menurut saya pelatihan tutorial membuka usaha krimbat rumahan yang sudah saya selesaikan melalui program Kartu Prakerja lebih baik daripada pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh
A. Platform online tidak berbayar, misal YouTube atau Vimeo. Oke, setuju. Kemudian platform online berbayar di luar program Kartu Prakerja. Oke, setuju. Lembaga pelatihan lain dalam program Kartu Prakerja. Setuju. Lembaga pelatihan offline. Setuju. Dan pertanyaan selanjutnya kita klik ya, karena saya berencana melampirkan sertifikat pelatihan saya. Dan klik selanjutnya. Untuk pertanyaan yang ke-27 ini kalian bisa baca sendiri ya guys, apa pertanyaannya. Karena di sini saya ingin skip biar durasinya lebih sedikit. Pertanyaan yang ke-27 ini saya pilih jenjang yang ketiga. Kemudian untuk pertanyaan ke-28 saya pilih jenjang keempat. Pertanyaan 29 saya pilih jenjang yang ketiga juga. Untuk pertanyaan yang nomor 30, dalam seminggu terakhir apakah Anda khawatir tidak akan memiliki cukup makanan karena kekurangan uang? Ya, terkadang. Untuk pertanyaan berikutnya, dalam seminggu terakhir seberapa sering Anda atau keluarga Anda makan lebih sedikit daripada biasanya karena kekurangan uang? Oke, saya pilih tidak. Pertanyaan berikutnya, dalam seminggu terakhir apakah keluarga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan non-makanan? Oke, saya pilih ya, terkadang. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? A. Menggunakan tabungan, ya. Kemudian meminta pertolongan pada pihak terdekat, tidak. Meminjam sejumlah uang dari pihak selain dari pihak terdekat, ya. Menjual atau menggadaikan barang, ya. Mendaftarkan diri ke Pak RT RW Lurah untuk mendapatkan bantuan pemerintah, tidak. Kemudian lainnya, tidak. Untuk pertanyaan berikutnya, insentif tunai program Kartu Prakerja dimanfaatkan untuk apa saja? A. Membeli bahan pangan, ya. Membeli pakaian ataupun sepatu, tidak. Membayar sewa ataupun kontrakan rumah, tidak. Tagihan listrik atau air, tidak. Bensin dan atau solar, tidak. Transportasi, ya. Angsuran motor, tidak. Membayar utang lainnya, tidak. Sumbangan sosial ataupun keagamaan, ya. Membeli pulsa paket ataupun internet, ya. Membeli rokok, tidak. Ditabung, ya. Modal usaha, ya. Membayar BPJS Kesehatan, tidak. Oke, jika semuanya sudah selesai dijawab, kita bisa klik selesai. Dan jika masih ada tadi kalian merasa masih ada yang salah-salah isi ataupun mau mengganti isi dari jawaban, kalian bisa klik sebelumnya sampai ke yang pertama. Jadi kalau saya rasa sudah cukup, tinggal saya klik selesai saja. Oke guys, kita sudah selesai mengisi survei. Jadi kita tinggal tunggu insentif yang 50.000 datang ataupun muncul di dashboard kita. Biasanya insentif tersebut muncul setelah 2 hari kita mengisi survei. Jadi setelah 2 hari akan muncul insentif sebesar 50.000 seperti ini ya guys. Jadi guys, kalian tinggal tunggu saja insentifnya muncul di dashboard kalian. Jadi kita logout aja ya, karena surveinya sudah selesai.